Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Wafik Nur Agustina dengan NIM 20842021100022. Aku program studi S1 Pendidikan Matematika. Di sini aku akan menjelaskan atau menyampaikan tugas UTS Manajemen Pendidikan nih, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Ahmad Syakir MPD. Nah, di sini aku akan menyampaikan atau menjelaskan materi budaya pendidikan dan profesionalisme tenaga pendidikan. Nah, langsung saja nih. Yang pertama, kita akan membahas profesionalisme tenaga pendidikan. Profesionalisme atau profesional berasal dari bahasa Inggris yang berarti ahli atau pakar ataupun orang yang mampu dalam bidang yang digelutinya. Untuk tenaga kependidikan sendiri itu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan untuk pengelola satuan pendidikan itu terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pemimpin satuan pendidikan di luar sekolah. Nah, untuk profesionalisme pendidik adalah kemampuan dan keahlian khusus seorang pendidik di bidangnya serta telah berpengalaman dalam mengajar sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai pendidik dengan kemampuan yang maksimal serta berkompeten sesuai dengan kriteria pendidik yang profesional. Nah, selanjutnya nih, kalian penasaran gak sih bagaimana guru yang profesional itu? Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana guru yang profesional. Yang pertama itu adalah menguasai karakteristik peserta didik yang dilayani secara mendalam dengan berbagai variasi karakter dan cara pendekatannya. Yang kedua, menguasai bidang ilmu atau sumber bahan ajar dari segi disciplinary content maupun pedagogical content. Yang ketiga, menguasai pendekatan pembelajaran yang mendidik. Yang keempat, mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil, yaitu yang pertama, strategi pembangunan pendidikan, yang dimana selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi ini lebih bersandar kepada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi seperti penyediaan buku-buku dan alat belajar lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan atau sekolah akan dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Nah, untuk yang kedua itu adalah pengelolaan pendidikan. Pengelolaan ini lebih bersifat makro oriented atau yang dimana makro itu adalah pusat. Nah, akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro sekolah. Atau dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Nah, untuk yang materi kedua nih, kita akan membahas pembaharuan sebagai bagian dari budaya pendidikan. Nah, sejak manusia menghendaki kemajuan dalam kehidupan, maka sejak itu timbul gagasan untuk melakukan pengalihan, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan melalui pendidikan. Nah, salah satu dampak positif globalisasi pendidikan adalah mendorong dan mempercepat arus reformasi pendidikan, yang dimana inovasi pendidikan itu adalah suatu pembaharuan dalam pendidikan baik menyangkut ide, praktik, metode, atau objek yang secara kualitatif berbeda dari hal-hal yang ada sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan pendidikan dan memecahkan masalah pendidikan.
Adapun yang berkaitan dengan inovasi manajemen pendidikan, tenaga pendidikan lebih ditujukan kepada upaya meningkatkan kualitas keprofesionalnya sebagai pendidik dan pengajar di kelas. Nah, inovasi pendidik dalam bentuk penyiapan kurikulum baru oleh pemerintah termasuk dalam model inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pemimpin atau atasan yang diterapkan kepada bawahannya. Berkaitan dengan inovasi manajemen pendidikan yang tadi, antara lain dengan meningkatkan kompetensinya dalam merancang dan mengelola pembelajaran yang benar-benar efektif pembelajarannya dan mendidik siswa menjadi siswa yang memiliki kecerdasan spiritual Islami serta menguasai keterampilan dasar beragama sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan jiwa mereka. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan atau sampaikan tentang materi kita, yaitu budaya pendidikan dan profesionalisme tenaga kependidikan. Mungkin cukup sampai di sini. Jika ada salah atau kata yang kurang berkenan di kalian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.